menghadapi COVID ini yang pertama dibangkitkan adalah iman. Kalau imannya lemah, imunnya jatuh. Kalau imunnya down, COVID-nya kuat. Maka yang pertama bangkitkan iman. Bangkitkan iman bahwa qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetangga saya mati, keluarga saya meninggal, Pak Ustaz. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya full, enggak akan mati. Ini ada dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama dari Mbak atau Ibu Kalista. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, maaf jika pertanyaan di luar tema. Apakah salah jika mencampur adukan mazhab fikih, misal dalam hal sholat? Lalu yang keduanya adalah amalan di saat pandemi ini, Ustadz. Orang merasa banyak sekali yang sulit dalam keadaan pandemi ini. Ini apakah ada amalan khusus untuk agar kita bisa keluar dari kesulitan di masa pandemi ini? Tafadhol, Ustaz. Yang pertama tentang mencampur mazhab, saya termasuk yang ketat dalam bidang fikih. Saya hanya menganjurkan mazhab Syafi'i saja. Walaupun saya berguru kepada mazhab Maliki 2 tahun di Maroko. Walaupun sebagian guru-guru saya di Sudan bermazhab Maliki. Walaupun saya juga ada berteman, bersahabat dengan mazhab Hambali. Saya tidak salahkan mazhab Maliki. Saya tidak salahkan mazhab Hambali. Kawan-kawan saya dari India, Pakistan, Bangladesh bermazhab Hanafi. Saya tidak salahkan mereka. Tapi dalam pengamalan, saya anjurkan satu mazhab saja, mazhab Syafi'i saja. Supaya tidak kacau dalam beribadah. Supaya kita tidak tatap rukhas, nyari gampang-gampang, mudah-mudahnya aja. Sekali lagi saya nyatakan, jangan campur-campur mazhab. Kecuali amat sangat mendesak. Nggak ada alternatif lain. Bisa. Contoh, tayamum pakai mazhab Maliki. Kenapa? Karena tangannya terbakar. Mohon maaf. Kemarin pertanyaannya di rumah sakit, tangan terbakar. Nggak bisa pakai debu. Maka pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki tayamumnya dengan batu. Batu gunung, batu kali, diusap, tayamum. Diusap sekali, usap ke wajah. Usap sekali lagi batu itu, sampai pergelangan saja. Satu kali. Satu tayamum, satu sholat. Karena ini darurat tingkat tinggi. Dia nggak bisa pakai debu, dia nggak bisa pakai air. Tapi kalau dalam keadaan normal, pakai satu mazhab saja. Saya pakai mazhab Syafi'i saja. Tapi saya tidak fanatik. Dua, menghadapi COVID ini yang pertama dibangkitkan adalah iman. Kalau imannya lemah, imunnya jatuh. Kalau imunnya down, COVID-nya kuat. Maka yang pertama bangkitkan iman. Bangkitkan iman bahwa qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetangga saya mati, keluarga saya meninggal, Pak Ustaz. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya full, enggak akan mati. Kalau ada orang mati karena ajalnya sudah sampai. Kalau ada orang mengatakan mati sebelum ajal tiba, berarti ada yang di luar kuasa Allah, ada yang di luar kendali. Maka berarti hidup ini liar karena ada satu kuasa di luar kuasa Allah. Padahal kita berkata la ilaha illallah. Pertama, kuatkan iman, keyakinan, imun akan bangkit. Yang kedua, ikuti protokol. Protokol siapa? Protokol Nabi. Firra minal majzum firaraka minal asad. Jauhlah dari penyakit menular seperti engkau jauh dari singa. Nabi mengajarkan itu semua. Makanya mengukur berapa derajat Celcius, hand sanitizer, cuci tangan, menghindari sentuhan langsung, menggunakan masker, tetap ikuti protokol kesehatan. Itu bagian dari ikhtiar.
Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kelebihannya ada ikhtiar, ada usaha. Yang ketiga, maka terkait dengan ekonomi, saya mengajak semua, saya ketua masjid, mengajak jamaah masjid untuk mulai menginventarisir mana jamaah yang miskin, mana yang kena PHK, mana yang susah. Bantu tetangga kita, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, cari mana yang miskin nggak makan, belikan sembako, lapor ketua masjid, kita bagi setiap tanggal 10. Laksanakan masjid-masjid lain. Yang keempat, tetap berdoa, Allahumma dafa'anal wabah, Allahumma dafa'anal wabah, Allahumma dafa'anal wabah. Angkat wabah COVID-19 ini ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah. Maka inilah cara-cara yang bisa kita lakukan. Demikian.